Hantu dalam Hai guys, kuantum. halo, apa kabar? Entanglement. Kenapa hantu berbeda? Aku mau ngebahas tentang Tiap negara. setan atau demit atau apalah itu yang asli Indo ya. Kenapa setan di Indo ini nggak ada di luar negeri? Nah, yuk kita bahas. Aku mau ngebahas ini dari sisi quantum entanglement ya. Bebas di luar sana ada teori macam-macam, it's okay gitu kan. Semua punya pemikiran masing-masing. Nah, ini aku coba ngebedah dari sisi quantum entanglement dan law of attraction ya. Jadi sebenarnya guys, kayak hantu itu sebenarnya nggak ada dulu wujudnya. Energi negatif memang ada, jadi residu-residu energi negatif memang ada. Mereka memang ada sebenarnya, tapi tanpa berwujud ya, tanpa wujud gitu. Nah, kenapa kok bisa ada wujud-wujud seperti ini? Jadi ini adalah nggak tahu ini siapa yang dulu mengawali ya, mengawali bahwa jadi orang ini memvisualisasikan sesuatu, bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Misalnya seperti Giant ya. Giant itu kan yang gede tinggi terus matanya menyala merah tuh kan. Terus yang pocong seperti dia kayak dibuntel kain kafan. Nah, orang-orang pertama ini itu yang memvisualisasikan hal tersebut dan memberikan energi ketakutan. Nah, jadi entitas-entitas seperti itu kenapa mewujud? Karena hasil dari kekuatan pikiran ketakutan itu tadi. Semakin orang itu percaya bahwa ada sosok seperti itu mewujud. Itu seperti quantum entanglement. Jadi sistem kerja dari quantum entanglement adalah ketika kita percaya sesuatu ya, itu kan energi. Nah, dengan teori quantum entanglement itu energi tersebut akan memproses dengan sistem kerja semesta ya. Itu memproses hal itu yang awal tidak ada menjadi ada. Itu sama halnya kayak law of attraction, law of assumption. Nah, itu termasuk dengan law of assumption ya. Kita kan merasakan hal itu dan melihat wujudnya, padahal pada awalnya itu adalah itu adalah hasil produk dari pikiran. Kemudian pikiran tersebut karena energinya itu kuat banget, karena mengalami ketakutan di dalam situ, ketakutannya luar biasa, akhirnya dengan yang dengan quantum entanglement tadi, law of assumption, energi tersebut itu akan membentuk sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Itu satu ya. Kemudian orang ini mengalami sesuatu itu ya, bertemu dengan hal-hal itu, diceritakanlah ke teman-temannya yang lain, dan teman-temannya ketika percaya lah, itu semakin kuat ngebentuk. Semakin energi negatif itu semakin kuat ngebentuk ya, karena semakin banyak orang yang percaya, energi itu tadi semakin kuat prosesnya untuk terbentuk. Makanya ada yang bilang semakin kita ketakutan, semakin ngasih energi ke dia untuk semakin kuat. Ya, itu bener, karena secara kesadaran orang banyak mempercayai itu, maka itu benar-benar terwujud. Karena semakin banyak orang yang percaya, semakin kenceng prosesnya semesta itu membentuk melalui energi tadi. Itu namanya quantum entanglement atau hasil produk dari law of assumption. Paham kan dari sini? Itu satu orang kemudian bicara mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut tuh semakin orang banyak percaya, semakin prosesnya semakin cepat dan semakin kuat. Kemudian semakin banyak orang meyakini bahwa di tempat tersebut itu ada sosok itu, udah terkenal kemana-mana, semakin kuat, semakin terbentuk, semakin mewujud. Jadi dua elemen ini tadi, dua energi ini tadi semakin kuat terbentuk karena kebantu dengan energi vibrasi kita gitu. Semakin kita percaya, semakin kuat dan semakin cepat hal itu memproseskan, mewujudkan. Sama halnya kayak
law of assumption ya. Semakin kuat kita merasakan, hal tersebut akan semakin cepat datang. Nah, seperti itu tuh cara kerjanya. Jadi kenapa kok nggak ada? Ya memang nggak ada di luar negeri, karena itu adalah hasil apa ya, representasi dari produk pikiran kita. Kalau energinya memang ada, energi negatif hantu itu memang ada, tapi mewujudnya berbeda-beda gitu. Makanya kayak di luar negeri memang nggak ada, tapi tetap ada hantu, tapi bentuknya berbeda-beda sesuai dengan budaya yang di sana gitu. Jangan di luar negeri, di daerah ya, di daerah tiap daerah di Nusantara aja kadang hantunya berbeda-beda. Ya memang seperti itu. Bukan berarti ketika kita nggak mengalami itu nggak ada, itu ada, entitas itu ada gitu. Tapi itu juga terbentuk dari asumsi kita pada awalnya ya, akhirnya semakin banyak orang yang percaya, hal itu akan semakin mewujud. Nggak tahu proses kecerdasan semesta seperti apa, akhirnya mewujud juga gitu. Nah itu sama halnya di lingkungan sosial kan, ada itu ilmu sosial. Ketika semua orang mempercayai hal yang tidak ada atau mempercayai sesuatu hal yang awalnya nggak ada, ketika itu dipercayai banyak orang, hal itu akan ada. Sama seperti itu cara kerjanya gitu guys. Makanya tuyul dan sebagainya nggak ada, yang memang gitu. Mungkin aku nggak meminta kalian berpercaya sama aku, no, aku nggak pernah meminta seperti itu, karena aku juga apa yang aku ucapkan itu apa yang aku tahu sekarang. Dan suatu saat ketika aku mempunyai pengetahuan baru, itu suatu saat bakal bisa berbeda ya tentang aku menanggapi sesuatu. Dan jangan percaya sama aku, oke? Kalian percaya diri kalian sendiri. Aku cuman membuang aja apa yang ada di pikiran aku ngerilis. Bye bye.